Horas Manginang dikasih Tuhan, selamat pagi bagi kita semuanya. Kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kelima yang berbunyi demikian. Karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sekali saya bacakan, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, ini bagian daripada pasal 5 dari surat Paulus kepada jemaat Tesalonika yang berbicara tentang hidup yang selalu berjaga-jaga. Hidup yang berjaga-jaga itu artinya hidup yang selalu memaknai kehidupannya dari hari ke hari sampai pada akhir zaman. Tidak ada orang yang tahu kapan akhir zaman itu akan terjadi, kapan dunia akan selesai, dan kapan hidup kita akan berakhir dari dunia ini. Oleh karena itu, kalimat berjaga-jaga ini menjadi kata yang sangat penting bagi seorang Kristen supaya dia tetap memaknai hidupnya selama Tuhan masih memberikan nafas kehidupan baginya. Paulus mengatakan kita semua adalah anak-anak terang, anak-anak siang, dan bukan anak-anak kegelapan. Saudaraku, kata anak-anak terang ini mau mengatakan kepada kita adalah orang-orang yang sudah hidup dalam terang firman Tuhan. Jadi kehidupan kita sebagai gereja adalah pribadi, adalah manusia, adalah persekutuan yang telah dipindahkan dari kegelapan ke dalam terang Kristus. Sehingga orang-orang yang telah dipindahkan dari kegelapan itu ke dalam hidup terang, maka perilakunya, perbuatannya harus menunjukkan sebagai anak-anak terang. Misalnya melakukan kebaikan, rajin berdoa, taat kepada firman Tuhan, dan tidak melakukan dosa di hadapan Tuhan, dan sebagainya. Hidup menjadi anak-anak terang itu adalah hidup yang dapat nyata, terlihat secara transparan. Jadi kehidupan orang-orang yang disebutkan anak-anak terang atau anak-anak siang adalah hidup yang boleh dilihat semua orang, dan tidak ada yang ditutupi dalam kehidupan kita. Demikian juga orang-orang yang dikatakan orang-orang dalam kegelapan itu, orang-orang malam, adalah orang-orang yang lebih suka hidup dalam kegelapan itu karena terang akan menelanjangi kegelapan itu. Dan dia lebih suka hidup dalam kehidupan yang seperti itu. Kita adalah anak-anak terang dan anak-anak siang, sehingga selama Tuhan bisa memberikan kepada kita hidup ini, mari kita menunjukkan kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Saudaraku, satu hal yang kita gumuli dalam kehidupan kita, terlebih di zaman ini, kita bisa melihat bagaimana anak-anak kita, remaja-remaja, pemuda-pemuda di zaman ini juga harus menghadapi realita hidup yang mungkin banyak kesulitan. Dan terlebih di zaman yang maju ini, ada banyak godaan, ada banyak tantangan, ancaman kepada kehidupan generasi muda. Tetapi hari ini firman Tuhan katakan kepada kita, hai orang-orang muda, anak-anak Tuhan, remaja, sekolah minggu, bapak dan ibu, mari nyatakan hidup kita sebagai orang-orang yang tidak hidup di dalam kegelapan, tetapi hidup dalam terang firman Tuhan. Sehingga ukuran hidup kita, nilai hidup kita ditentukan oleh sejauh mana kita taat kepada firman Tuhan yang telah diberikan kepada kita. Saudaraku, jangan sia-siakan hidupmu yang diberikan Tuhan. Jangan hancurkan kehidupan kita yang sementara ini oleh karena hawa nafsu kita. Sebab tujuan hidup kita bukan dunia ini, tetapi kita tinggal di dunia ini beberapa waktu lamanya. Tetapi kita meyakini bahwa perjalanan hidup kita akan dilanjutkan dengan kehidupan yang kekal bersama Tuhan di surga. Semoga firman ini Bapak Ibu akan menguatkan kita berjalan di dalam terang firman Tuhan, supaya kita menjauhi segala kegelapan dan kita taat kepada firman-Nya yang memberikan jaminan hidup kita di masa yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Kita berdoa. Jadikan kami selalu ya Tuhan sebagai anak-anak terang yang tetap hidup dalam firman-Mu, dan mampukan kami, kuatkan kami menjauhi hidup kegelapan, supaya pengorbanan Kristus, kematian Yesus Kristus kayu salib, menjadi jaminan bagi kami bahwa kami telah diselamatkan dari kuasa dosa dan kematian itu. Terima kasih Bapa di surga.
Biarlah kami boleh memaknai kehidupan kami yang sementara di dunia ini dengan melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang sesuai dengan firman-Mu. Terima kasih Bapa, berkati kami hari ini dalam setiap aktivitas kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara hari ini sampai selama-lamanya. Amin.